Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Hari ini kita membahas masalah tutorial cara merawat mobil atau men-tune up mobil sendiri di rumah. Tentunya kita semua kepengen mobil kita tetap sehat, tetap fit, dan tetap prima selama kita pakai dan nggak terjadi apa-apa di jalan. Pertama-tama yang harus kita cek dulu, ya siapa tahu untuk mau perjalanan mudik atau perjalanan agak jauh, kita juga nggak was-was lagi lah kalau mobil kita dalam kondisi prima. Oke, yang perlu kita cek dulu, jangan lupa kita cek di setik oli. Oke, kita deket yuk. Oke Wong, mungkin kita harus pertama-tama harus dari oli dulu ya, oli mesin dulu ya. Ini setik olinya. Kita tarik dulu. Biasanya stick oli ini setiap mobil itu tempatnya nggak selalu sama, harus di sini. Biasanya ada yang sebelah ada sebelah sana, ada sebelah sini. Tapi yang pasti ada stick kuning yang menjurus ke mesinnya. Itu kita tarik. Nah, kita tarik gini, oke. Nah, dari sini kita lihat. Wong, ininya Wong. Ini kan ada di sini kan ada titik paling bawah dan titik paling atas. Yang titik paling atas ada tulisannya F. F itu full, kalau ini low. Nah, untuk kondisi mobil yang baik itu posisi olinya harus di posisi yang F Wong, ini Wong, di posisi yang F. Kalau posisi oli kita ada di posisi L atau low, itu otomatis oli di mesin kita itu kurang, harus nambah, dan kemungkinan ada kebocoran oli yang ikut ke pembakaran mesin. Coba kita tes lagi, kita tarik lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ini masih normal Wong, ini Wong. Masih di posisi titik 2-nya ini. Nah, ini. Dan olinya juga masih bagus. Kalau posisi ada di L, kita harus cepet-cepet nambahin Wong, tambahin oli atau ganti oli aja sekalian kalau posisi di sini. Istilahnya kalau posisi di bawahnya titik yang paling atas, kita harus nambahin sampai di titik yang paling atas ini batasnya, biar stamina mesin bisa biar tetap bagus Wong. Itu yang pertama. Ini untuk oli. Kalau olinya di bawahnya titik yang paling atas berarti ada kebocoran di mesin Wong. Itu yang harus lebih diwaspadai dan harus sering-sering dicek kondisi olinya. Tuh. Tapi kalau untuk mobil transmisi matic, di mesin ini ada dua stick. Satunya stick oli mesin dan satunya lagi stick untuk transmisi maticnya ini. Tapi kalau untuk mobil manual nggak ada Wong, ini Wong. Ini nggak ada ini. Cuma ini aja. Kalau mobil matic sudah pasti ada ini. Ada stick transmisi maticnya. Itu juga kita cek juga ya Wong ya, biar stamina-nya mobil lebih bagus dan lebih dingin ininya mesinnya. Nah ini Wong, masih bening kondisinya. Itu kalau untuk normalnya, kalau untuk oli matic di sini Wong, ini Wong, kan ada titik 1, 2, 3, 4. Nah ini
Untuk normalnya di tengah wong ini wong. Untuk normalnya di tengah. Nah, istilahnya jangan sampai kekurangan oli lah mobil kita. Soalnya lebih baik ngerawat wong daripada memperbaiki wong. Tuh. Biar agak tetap prima kondisi mobil kita. Nah, itu untuk oli. Jadi yang kuning oli mesin, yang merah oli transmisi matic. Kalau untuk mobil manual cuma ada oli mesin aja sticknya. Kalau untuk manual ndak ada stick yang merah ini, nggak ada. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua yang harus kita cek aki. Nah, aki ini kan ada dua wong ya, ada aki basah dan ada aki kering. Kalau Anda menggunakan aki basah, yang sering-sering untuk mengecek airnya wong, ya paling enggak ya 2 bulan sekali lah kita cek. Kan di sini ada ukuran level atas dan level bawah. Kalau ini nggak ada ini. Biasanya ada garis di sini wong. Ada garisnya di sini, ada level atas, ada yang bawah. Atau kalau nggak ada levelnya gini, mending kita buka aja ini. Nanti dibuka, terus kita lihat maksimal airnya sampai di mana. Jangan sampai air akinya ini sampai kelihatan sel-selnya wong. Dan seharusnya selnya itu harus tertutup air gitu loh, jangan sampai kering. Kalau kelihatan kering, kelihatan selnya, kita tambahin air gitu. Terus untuk kondisi aki, nah di sini kan ada ini wong, ada kayak kaca bening ini. Ya, ini kan kelihatan ini biru ini. Biasanya ada biru, ada putih, dan ada merah ininya. Kalau kondisi biru berarti kondisi aki Anda masih bagus dan masih layak dipakai. Istilahnya setrumnya itu masih maksimal lah, masih normal. Kalau warnanya sudah merah berarti setrumnya kurang. Kalau sudah warna putih berarti akinya sudah waktunya harus diganti wong, gitu loh wong. Itu untuk aki. Terus ininya juga kalau bisa dicek juga wong ininya wong. Nah, siapa tahu di sini ada kayak apa itu putih-putih itu loh wong. Kayak ini apa kayaknya kayak berkarat gitu loh. Itu kalau ada itunya, kalau ada garam-garamnya itu putih-putih itu, kita bisa membersihkan dengan cara menyiram dengan air panas. Disiram air panas sudah bersih itu. Tuh. Terus untuk yang ketiga yang harus kita cek air radiator. Nah, ini penting ini wong. Air radiator ini penting. Sepele tapi penting ini wong. Air radiator ini. Air radiator di penampungan kita cek. Air radiator di penampungan kita cek. Air radiator di penampungan harus tetap posisi level di paling atas atau posisi full paling atas. Kalau posisi airnya turun di sini, kita harus tambahin. Nah, kita harus tambahin. Terus di sini juga harus dicek wong ini wong. Ini harus dicek juga. Oh, muncrat. Nah, sini harus cek juga. Di sini harus kita cek juga ya wong. Kondisi airnya masih penuh apa kurang. Kalau kurang kita tambahin. Nah, gitu. Biar nggak terjadi panas mesin di jalan nanti wong kalau kekurangan air. Jadi ini harus tetap dikontrol airnya. Jangan sampai kekurangan air. Ini penampungan airnya ini.
Terus cara fungsi penampungan air ini fungsinya untuk kalau air di sini berkurang atau ada kebuntuan pada radiator, otomatis air yang di sini mengisi ke sini, mengisi ke radiatornya ini, nambahin, dan di sini nanti berkurang. Dan untuk mengetahui kondisi radiator masih sehat apa enggak, kita bisa melihat dari sini, Wong. Dari kondisi air di sini. Kalau di sini airnya sering kita nambahin, dipakai sekali, dicek udah berkurang. Mobil dipakai sekali, dicek berkurang. Itu berarti ada yang tidak sehat di radiator kita ini. Dan harus cepat-cepat dibongkar atau diservis radiatornya. Kalau untuk servisnya murah kok, Wong. Ini tidak sampai 100.000, paling perkiraan sekitar 75.000. Murah kok. Cuman kalau sampai kehabisan air, bahaya ini, Wong. Bisa mesin tuh bisa melengkung semua, Wong. Bisa overhead dan blok-bloknya bisa melengkung gitu. Mahal jadinya nanti turun mesin. Mending kita antisipasi dulu, kita rawat ini secara baik. Air radiator, terus aki kita cek, terus oli gitu. Kalau sudah penuh semua, kita tutup kembali ini. Ya, kita tutup kembali. Nah, ya kalau nutup yang rapat ini, harus rapat biar airnya nggak keluar. Sudah itu yang perlu kita cek juga power steering. Nah, ini tempat power steering, Om. Ini tempat minyak power steering. Jadi minyak power steering itu kita cek apakah sudah di posisi maksimal atau di posisi minimal. Nah, kalau ada di posisi minimal, mending kita tambahin sampai di posisi maksimal. Soalnya pengaruhnya power steering ini, kalau airnya berkurang, kalau minyaknya berkurang, kalau minyaknya posisi di min gitu ya, di minimal atau di bawah maksimal, itu setirannya itu berat, Wong. Setirnya itu berat, gitu loh. Kalau posisi di maksimal, setirnya ringan dia. Soalnya pelumasan di dalam selang-selangnya itu lebih maksimal itunya. Itu untuk power steering. Tapi tiap mobil ini tidak harus di sini tempatnya, Wong. Tidak harus di situ. Kadang posisi ada yang di sebelah sana. Tiap mobil berbeda ininya. Dan kadang ada yang mobil yang sudah tidak pakai power steering. Seperti mobil Yaris itu sudah nggak pakai power steering. Sudah pakai dinamo dia power steeringnya. Jadi sudah tidak pakai tabung seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita juga cek tentang minyak rem. Nah, ini minyak rem, Bang. Ini minyak rem. Sama ininya, cara ngontrolnya sama. Harus ada di posisi maksimal. Ini ada maksimal, ada minimal di bawahnya. Itu kita harus jaga tetap di posisi maksimal. Kalau belum sampai di maksimal, kita tambahin sampai di posisi maksimal. Untuk menjaga kepakeman rem kita sendiri. Biar tidak ngeslong, Wong, remnya. Itu kalau ini untuk tutorial untuk tune up mobil kita sendiri di rumah lah. Daripada ke bengkel, Wong, buang-buang biaya, tambah biaya. Terus kalau untuk perjalanan jauh ya alangkah baiknya kita cek juga angin, kondisi angin, kurang angin atau enggak, kita juga harus periksa biar enggak kempes di jalan nanti dan biar enggak bahaya di jalan. Intinya biar nyaman lah kita berkendara. Terus ini lagi, Wong, air Viper.
Ini untuk air viper. Nah ini kalau kurang bisa ditambahin, ya secukupnya lah. Nah, atau kalau lebih bagus lagi dikasih sampo dikit. Nah dicampurin sampo dikit aja, jangan banyak-banyak, biar kacanya nanti biar tambah kinclong. Tuh. Air ditambahin untuk kaca, kipas kaca. Setelah itu kita periksa juga tentang lampu-lampu. Kita bisa lihat dari sini. Kita periksa lampu. Ya. Kita periksa lampunya wong. Nah, kita periksa lampu. Sudah nyala semua apa belum? Nah, itu. Kalau ada yang putus ya cepet dibelikan lah. Murah kok, masalah bola lampu murah. Ya paling kalau untuk lampu senja ini saya beli cuma 20.000, sudah satu set, sudah pakai remote bang. Sudah ada remote-nya ini. Bisa di remote, warnanya bisa diganti-ganti. 20.000. Tapi kalau untuk beli yang biasa paling cuma 5.000-an satu, 10.000 dua. Kita cek semua lampu-lampunya. Habis sudah cek lampu, kita cek juga jangan lupa lastingnya kita cek juga ya wong. Lasting kita cek juga. Kita cek untuk lasting, kita cek juga. Kalau kita mau ngecek lasting wong, kita ndak perlu pencet ke kanan dilihat di depan, pencet ke kiri dilihat di depan, ndak perlu gitu wong. Langsung aja kita pencet ini, tanda ini. Nah itu kan langsung nyala kedua-duanya itu, kanan kiri kan langsung nyala ya. Jadi kita tinggal cek aja di depannya sini. Nah itu kanan nyala, kiri juga oke. Terus yang belakang, yang di spion juga nyala. Kita lihat juga di belakang. Nah oke, kiri nyala, kanan nyala. Untuk lampu kota juga nyala semua ini, kanan kiri juga nyala. Nah gitu, biar enak lah kita di jalan wong, apalagi sama anak istri, biar nggak ada inilah di jalan itu. Terus sesudah itu kita periksa juga kipas kacanya kita periksa. Takutnya lupa ndak diperiksa, begitu kita perjalanan tahu-tahu hujan, begitu dihidupin, waduh kipasnya ndak nyala, ndak hidup. Bingung sendiri kita wong. Bingung sendiri kita nanti. Basa Jawane iku deladapan, iso deladapan wong. Lek kipas tidak nyala wong. Ya coba kita lihat dulu ya nanti. Masih kita lihat dulu intinya. Kita tutup dulu mesinnya biar enak. Oke. Kita kalau mau ngecek kipas kaca ya wong ya, kita jangan langsung kita hidupin dari dalam langsung kipas kacanya. Mending kita ginikan dulu. Alangkah baiknya kita ginikan dulu lah. Soalnya kan kacanya itu kan nggak ada airnya wong. Maksudnya belum kesiram air. Kalau sudah kesiram air sih nggak masalah, kipas dihidupin nggak masalah, soalnya kan ada pelicinya. Tapi kalau kondisi kering gini, kalau untuk ngetes kipas mending kita berdirikan kipasnya gitu loh. Soalnya kalau kondisi kering dihidupin kipasnya itu akan membuat lecet di kaca wong. Ibaratnya itu ngeret gitu loh.
kacanya itu bisa ngecap kayak garis-garis gitu, bisa jadi rusak kacanya. Nah, kalau untuk ngetes kaca belum ada airnya, mending diginikan dulu kacanya, kipasnya mending diginikan wong lah, baru kita coba ini apa, kita coba tes ininya, saklar kipas kacanya itu. Coba kita cek saklarnya. Oke, nah ini untuk saklarnya bang. Oh oke. Oke itu. Nah gitu bang caranya bang, cara ngetes kipas kaca mobil. Kecuali kalau di kacanya ada airnya tidak masalah wong, dihidupin pas langsung gosok di kacanya tidak masalah. Tapi kalau kacanya kondisi kering gini, nggak ada airnya, ya harus digitukan kipas kacanya biar tidak baret, tidak ngerusak ke kacanya wong. Soalnya biasanya kan ada kaca mobil yang ininya udah kelihatan kayak garis gitu. Itu biasanya ini ngidupin kipas kaca tanpa dikasih air, jadinya baret-baret gitu. Dan kondisi karetnya udah kaku lagi, itu cepat rusak ke kaca. Nah itulah untuk ngerawat mobil kita sendiri bang, biar awet dan biar prima terus kondisinya. Kalau udah kelihatan normal, kita kembalikan lagi. Nah seperti ini. Itu ya itu aja kayaknya sih, nggak ada yang lain. Sudah semua kayaknya untuk tutorial ini, cara tune up ringan mobil kita sendiri. Cara tune up ringan untuk mobil kita sendiri. Oke, gitu aja tutorial video cara tune up mobil sendiri di rumah dari saya. Semoga bermanfaat wong ya. Semoga bermanfaat dan ya bisa kita belajar sendirilah sedikit-sedikit dari cara kita merawat mobil sendiri di rumah. Ya, gitu aja dari cokoti nyamuk. Mungkin Anda kaget kalau saya udah pakaian seperti ini. Wow, kayak rapi sekali. Padahal enggak wong. Kalau mau melihat keseluruhan, saya enggak pakai celana ini. Pakai celana pendek ya wong. Ya, gitu aja wong ya. Nanti jangan lupa like and subscribe di video saya selanjutnya, agar bisa berlangganan video saya yang baru. Nah gitu, agar bisa selalu mengikuti video saya yang baru. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.